Bayangkan, rumah yang kau bangun dengan cinta, tiba-tiba diisi wanita lain dan anak hasil perselingkuhan suamimu. Tapi kau diam, tersenyum, lalu menjual rumah itu dan pergi tanpa jejak. Lalu, siapa sebenarnya yang sedang meninggalkan siapa? Hujan turun perlahan sore itu, membasahi jendela yang berembun tipis di ruang tamu. Dari balik kaca, Amira duduk tenang di sofa rotan yang ia pilih sendiri 2 tahun lalu, ketika rumah itu baru selesai dibangun. Rumah kecil yang mereka bangun dengan peluh dan pengorbanan. Rumah yang katanya akan jadi tempat pulang paling aman bagi mereka berdua. Suara tetesan air dari talang terdengar seperti alunan musik alam. Tapi di dalam dadanya, suasana jauh dari tenang. Hatinya berisi. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa ia ucapkan. Terlalu banyak perubahan yang ia rasakan tanpa tahu bagaimana cara menghadapinya. Doni duduk di kursi seberang, memandangi layar ponsel tanpa menoleh sedikit pun. Sudah berhari-hari seperti itu. Wajahnya selalu sibuk. Matanya enggan menatap Amira seperti dulu. Bahkan ketika makan malam, tak ada lagi obrolan ringan atau canda kecil yang dulu biasa mereka bagi. Mas. Suara Amira lirih. Hanya satu kata. Tapi Doni tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan tanpa mengangkat wajah. Amira menarik napas dalam-dalam. Ia tidak marah. Tidak juga kecewa. Ia hanya ingin memahami. Mungkin lelah yang mengubah suaminya. Mungkin tekanan pekerjaan. Atau mungkin, memang sudah bukan dirinya lagi yang ingin Doni lihat. Di sudut rumah itu, ada rak buku yang dulu mereka pasang bersama. Di setiap buku, ada catatan kecil berisi impian. Tentang tempat liburan, tentang nama anak, tentang rencana membeli sepeda motor bekas. Kini semua itu seperti cerita fiksi. Sejak beberapa bulan terakhir, Doni sering pulang larut malam. Katanya lembur. Tapi kemejanya selalu tercium parfum asing. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Diletakkan di saku bahkan ketika mereka tidur. Seringkali, Doni tidur lebih dulu tanpa menyapa atau bertanya tentang hari-hari Amira. Awalnya Amira diam. Ia mencoba berpikir positif. Tapi diamnya bukan karena lemah. Ia hanya tidak ingin memperkeruh air yang mulai keruh. Ia mencintai Doni terlalu dalam untuk menyangka yang buruk. Namun hatinya bukan batu. Ia tahu, ada yang tidak beres. Hujan makin deras. Petir sesekali menyambar jauh di langit. Tapi Doni masih tenggelam dalam ponsel. Tertawa kecil sambil mengetik pesan yang tampaknya tidak ingin ia tunjukkan. Amira menggeser pandangannya ke arah foto di dinding. Foto pernikahan mereka. Di sana, senyum Doni begitu lebar. Menatapnya dengan mata berbinar. Tapi kini, bahkan sekilas pun mata itu tak ingin melihatnya. Mas, kita sudah lama nggak ngobrol. Ujar Amira hati-hati. Doni menghela napas seolah bosan. Yang ngobrol apa, Mir? Nggak tahu. Apa aja? Tentang kita, mungkin. Doni menaruh ponselnya. Ia bersandar, menatap langit-langit. Capek, Mir. Aku tuh kerja tiap hari. Nyari duit. Pulang pengennya istirahat, bukan debat. Siapa yang mau debat? Nada Amira masih tenang, tapi matanya mulai berkaca. Ia tidak sedang mencari ribut. Ia hanya merindukan suaminya. Udah jangan lebay. Hanya itu yang Doni katakan sebelum bangkit dan masuk ke kamar. Amira terdiam. Ia tak mengejarnya. Hujan di luar seolah menyamakan luka di dalam hatinya. Rumah yang dulu hangat kini dingin. Tapi ia tetap duduk di sana, memandangi sisa-sisa kenangan yang perlahan kehilangan bentuk. Di balik diamnya, Amira mulai menyimpan luka kecil di sudut hatinya. Luka yang belum berdarah, tapi cukup tajam untuk membuat napasnya tercekat. Malam itu, ia tidur dengan mata terbuka. Bukan karena tidak mengantuk, tapi karena hatinya tidak tahu harus mempercayai apa lagi. Pagi datang dengan langit abu-abu. Aroma kopi menguar dari dapur. Seperti biasa, Amira bangun lebih dulu, membuat sarapan sederhana, nasi goreng dan telur dadar. Tapi ketika Doni keluar dari kamar, ia hanya mengambil satu teguk kopi lalu buru-buru meraih tas. Nggak makan dulu, Mas? Enggak. Udah telat.
Dan tanpa mencium kening seperti biasa, Doni melangkah cepat keluar rumah. Amira berdiri diam di ambang pintu, memandangi mobil Doni yang menjauh di ujung jalan. Perlahan, ia berjalan masuk dan menutup pintu dengan hati yang makin sunyi. Namun ia tidak menangis. Ia hanya duduk di ruang makan, menatap kursi kosong di hadapannya. Seperti ingin mengingatkan dirinya bahwa ia masih ada di rumah ini. Meski kini hanya tubuhnya yang tersisa, dan bukan lagi hatinya. Tapi ia belum menyerah. Belum. Ia masih menanti bahwa mungkin, besok, Doni akan kembali seperti dulu, membawa senyum, menggenggam tangannya, dan menyebutnya rumah. Namun hari-hari selanjutnya justru membuka lembaran baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lembar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, matahari bersinar lembut seperti biasa. Angin menyusup perlahan lewat jendela dapur yang dibiarkan terbuka. Aroma daun pandan dari kue buatan Amira menguar memenuhi ruangan. Ia menyusun piring di atas meja makan dengan hati-hati, sambil sesekali mencuri pandang ke arah jam dinding. Hari ini, entah mengapa, dadanya terasa sesak sejak pagi. Ada firasat aneh yang tak bisa ia tepis. Bukan karena Doni belum pulang sejak malam kemarin, itu sudah sering terjadi. Tapi karena ada sesuatu di udara yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sesuatu yang ia belum tahu, tapi tubuhnya tampaknya sudah bisa membaca. Amira mencoba menyibukkan diri. Ia menyapu halaman, menyiram tanaman, dan mengecek kamar tamu yang belum pernah lagi digunakan sejak pernikahan mereka. Ia bahkan sempat menata ulang sofa, padahal sebelumnya tak pernah berniat mengubah posisi ruang tamu. Dan tepat saat ia hendak mematikan televisi, suara pagar terbuka membuatnya menoleh cepat. Suara khas mobil Doni berhenti di halaman rumah. Amira berjalan ke arah pintu dengan langkah perlahan. Matanya menatap penuh harap. Mungkin hari ini Doni akan membawa kabar baik. Mungkin ia akan kembali menjadi sosok yang ia kenal dulu. Mungkin. Namun semua harapan itu runtuh dalam sekejap. Doni membuka pintu mobil dan keluar seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, seorang perempuan muda turun dari kursi penumpang. Rambutnya dicat kecoklatan, bibirnya merah mencolok, dan pakaian yang ia kenakan terlalu mencolok untuk perempuan yang datang ke rumah orang lain. Di gendongannya, seorang bocah perempuan yang tampak kelelahan bersandar di bahunya. Amira terpaku di ambang pintu. "Assalamualaikum," sapa Doni ringan, seolah yang terjadi ini biasa saja. "Kenalin, ini Rani dan ini, anakku. Namanya Lala." Dunia Amira mendadak hening. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada apapun selain nyeri di dadanya yang tiba-tiba meledak seperti petir menghantam dada. Ia masih berdiri, tapi jiwanya seperti ditarik keluar dari tubuhnya sendiri. Rani tersenyum tipis, tapi sorot matanya tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun. Seolah ia tahu posisinya dan justru menikmatinya. Amira menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. Tapi ia menarik napas pelan, mengumpulkan kekuatan yang tersisa di ujung kesadarannya. "Silakan masuk," katanya pelan. Tak ada nada tinggi, tak ada teriakan. Hanya satu kalimat yang menggambarkan betapa perempuan itu lebih kuat dari yang siapapun kira. Doni tampak lega. "Makasih, Mir. Aku tahu ini berat. Tapi, aku nggak bisa bohong terus-terusan. Aku udah nikahin Rani secara siri beberapa waktu lalu. Lala anakku juga. Mereka butuh tempat tinggal. Rumah ini cukup luas kan? Kita bisa tinggal bareng sementara." "Bareng?" Amira mengulang kata itu seperti sedang mencicipi racun. Tapi bibirnya tetap melengkung, senyum yang menyakitkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Tanpa menjawab lebih lanjut, ia menyingkir dari pintu, membiarkan Rani dan anaknya masuk ke dalam rumah yang telah ia isi dengan seluruh hidupnya. Rumah yang ia bangun dengan harapan dan kerja keras. Rumah yang dulu ia bayangkan akan menjadi tempat ia dan Doni membesarkan anak-anak mereka sendiri. Rani berjalan masuk, memandangi ruangan seolah sedang menilai properti yang baru dibelinya. Bocah kecil di pelukannya menggeliat lalu turun, berlari ke arah ruang tamu dengan riang. Anak itu tidak salah apa-apa.
Tapi langkah-langkah mungilnya terasa seperti duri yang menusuk hati Amira berkali-kali. Doni menutup pintu dan berjalan ke arah Amira. Aku tahu kamu pasti kecewa. Tapi tolong bisa kita coba jalanin ini dengan kepala dingin. Amira tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dalam diam. Tatapan yang tidak marah, tidak membenci, tapi cukup untuk membuat siapapun merasa kecil. Kepala dingin. Ulangnya lirih. Kamu pikir rumah tangga itu seperti kontrak kerja ya, Mas? Bisa diatur ulang semaumu. Doni menunduk. Aku cuma gak mau pisah sama kamu. Tapi aku juga punya tanggung jawab sama Rani dan anakku. Jadi kamu pikir, solusi paling adil itu adalah membagi semuanya? Termasuk hatiku. Suara Amira nyaris tak terdengar, tapi tajam. Terlalu tajam. Doni tak bisa menjawab. Ia memilih diam dan berjalan menjauh. Masuk ke kamar utama mereka. Lalu keluar membawa koper kecil. Rani sama Lala bakal pakai kamar ini. Ya, aku pindah ke kamar tamu sementara. Amira mengangguk pelan. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Tidak pula mengusir. Malam itu, ia memasak seperti biasa. Menyajikan 3 piring makan. Menyendok nasi. Menuangkan sup, bahkan membuatkan jus jambu untuk si kecil. Ia bahkan sempat membantu Rani menyusun barang di lemari. Rani tampak canggung, tapi tidak merasa bersalah. Sementara Doni terlihat gelisah. Mungkin karena merasa bersalah. Atau takut badai yang ia undang akan segera meledak. Tapi badai itu tak datang. Karena badai yang sesungguhnya sedang diam-diam dikumpulkan Amira di dalam dadanya. Satu demi satu. Tapi mematikan. Malam itu, Amira duduk sendirian di halaman belakang. Ia menatap langit tanpa bintang. Tangannya memegang buku kecil lusuh berisi catatan keuangan rumah tangga selama bertahun-tahun. Setiap pengeluaran, setiap sisa belanja, setiap transfer bulanan dari Doni, semua tertulis rapi. Ia membuka lembar terakhir, menambahkan catatan baru. Hari ini, rumahku bukan lagi rumahku. Tapi aku masih punya kendali penuh atas semuanya. Termasuk bagaimana semuanya akan berakhir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Amira tersenyum. Senyum seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Dan diam-diam, sedang mengambil kembali semuanya. Langit masih muram ketika Amira membuka jendela pagi itu. Udara segar menyergap masuk ke kamar. Membawa aroma tanah basah dan bunyi burung-burung yang riuh di kejauhan. Di luar sana, dunia tetap berjalan. Tapi di dalam rumah itu, dunianya sudah tak sama. Sejak Rani dan anaknya masuk ke rumah ini, semuanya terasa asing. Dapur yang dulu hanya diisi langkah Amira kini dipenuhi 2 jejak kaki, milik seorang perempuan yang tidak seharusnya ada di sana. Suara anak kecil yang dulu dirindukan, kini justru menghantui. Setiap tawanya mengoyak sisi terdalam Amira, karena ia tahu, suara itu bukan miliknya. Bukan dari rahimnya. Bukan hasil dari pelukannya dengan Doni. Namun setiap pagi, Amira tetap berdiri di dapur. Mengiris bawang, menumis bumbu, membuatkan sarapan untuk 3 orang lainnya. Tangannya lincah bekerja, seperti biasa. Seakan rumah ini masih miliknya sepenuhnya. Padahal hati dan raganya sudah terbelah sejak lama. Bu, boleh saya bantu? Suara Rani terdengar dari belakang. Amira menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Nggak usah, kamu istirahat aja. Pasti capek bawa anak kecil. Nada suaranya lembut, tak ada kebencian. Tapi ketenangan itu membuat Rani salah tingkah. Perempuan itu tidak terbiasa dihadapi dengan senyum dari wanita yang suaminya telah dia ambil sebagian. Tapi saya nggak enak, Bu. Maksudnya, Kak. Amira menatap Rani lekat-lekat. Namaku Amira. Nggak usah panggil Bu. Kita sebaya, kan? Ada jeda di antara mereka. Lalu Rani mengangguk kikuk dan kembali ke kamar, membawa Lala yang masih menggosok mata. Ketika Doni turun dari kamar tamu, ia menemukan meja makan telah tertata rapi. Nasi uduk dengan ayam goreng, sambal kacang, dan kerupuk yang disusun hati-hati.
Ia tersenyum melihat sajian itu. Tapi tatapan Amira yang tenang membuatnya tidak berani berkata apa-apa. Semuanya tampak baik-baik saja. Terlalu baik. Amira menyuguhkan kopi panas ke hadapan Doni, lalu duduk di kursi berseberangan. Wajahnya bersih, tanpa riasan, tapi tetap menawan seperti biasa. Matanya hanya sedikit lebih sayu dari biasanya. Kamu udah mulai masuk kantor lagi, Mas? Doni mengangguk pelan. Iya. Minggu depan. Tapi aku kerja dari rumah dulu. Amira menyesap teh hangatnya perlahan. Kalau gitu aku bersihin ruang kerja kamu siang nanti. Enggak usah repot. Biar aku aja. Bukan repot. Aku cuma pengen semuanya tetap rapi. Rumah ini kan, tanggung jawabku juga. Ucapan itu seperti sengatan listrik bagi Doni. Ia tahu betul, rumah itu atas nama Amira. Meski ia yang membayar sebagian besar cicilan, semua surat-surat resmi menyebut nama istrinya. Dulunya, ia tidak mempermasalahkan. Ia percaya. Tapi kini, kepercayaan itu justru membuatnya terjebak. Amira menyadari gelagat itu. Tapi ia tetap tenang. Hari-hari berlalu, dan Amira tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi setiap sore, ketika semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, ia akan duduk di kamar dan membuka buku catatannya. Di sana, ia mulai menghitung, mengumpulkan, merinci. Dulu, ia menyimpan uang dari hasil menyisihkan belanja. Tak banyak, tapi konsisten. Ia juga mencatat semua pengeluaran rumah tangga, dari belanja sayur, pembayaran listrik, sampai iuran keamanan. Doni tak pernah tahu, semua itu dikelola begitu cermat. Kini, catatan itu menjadi senjatanya. Amira mulai membuka rekening baru atas nama orang tuanya. Ia memindahkan sebagian dana perlahan, agar tak mencurigakan. Ia juga menyimpan salinan akta rumah, serta menghubungi agen properti tanpa sepengetahuan Doni. Namun semua itu dilakukan dalam senyap, dalam senyum, dalam diam yang penuh rencana. Suatu malam, Amira duduk di ruang tengah. Rani lewat sambil menggendong Lala yang rewel. Perempuan itu tampak kelelahan. Matanya gelap karena kurang tidur. Doni duduk di pojok ruangan sambil menonton televisi, tidak menoleh sedikit pun pada anaknya. Amira memperhatikan semuanya dari balik kaca cermin hias. Lala rewel ya? Tanyanya ramah. Rani mengangguk. Iya, lagi susah tidur. Maaf ya kalau ganggu. Nggak apa-apa. Namanya juga anak kecil. Aku ngerti. Sekali lagi, Rani terdiam. Mungkin merasa bersalah. Mungkin juga tidak. Setelah Rani naik ke kamar, Amira berdiri dan menatap suaminya yang masih fokus pada layar. Ia berdiri cukup dekat, lalu bertanya pelan. Mas masih sayang sama aku? Doni kaget. Ia menoleh pelan, menatap wajah Amira yang masih indah meski tanpa riasan malam itu. Tentu, aku nggak ninggalin kamu, kan? Tapi kamu bawa orang lain masuk ke hidup kita. Doni terdiam. Aku cuma pengen tahu, lanjut Amira. Apa kamu masih lihat aku sebagai istri? Atau hanya sebagai pelengkap? Mir, kamu tahu aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Tapi kamu tetap lakukan, Mas. Doni memalingkan wajah. Ia tidak bisa menyangkal itu. Malam itu, setelah Doni tertidur di kamar tamu, Amira kembali duduk di meja kerjanya. Ia menulis satu kalimat dalam catatannya. Perempuan yang diam bukan berarti kalah, tapi sedang menyiapkan diri untuk menang tanpa suara. Esok harinya, ia bertemu diam-diam dengan agen properti. Ia memberikan kunci duplikat rumah. Tolong survei minggu depan. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku ingin semua proses berjalan tanpa gangguan. Agen itu mengangguk. Tak banyak bertanya. Hanya mengingatkan, jika rumah itu terjual, proses balik nama harus disegerakan. Amira sudah tahu. Ia juga mulai mengumpulkan semua barang berharganya. Perhiasan, surat penting, dokumen rekening, bahkan buku nikah. Semuanya ia simpan dalam satu koper kecil yang disembunyikan di loteng. Setiap malam, sebelum tidur,
Ia menatap rumah itu sekali lagi. Dindingnya, jendelanya, sofa yang dulu ia pilih bersama Doni. Semua akan segera berakhir. Tapi ia tak menyesal. Karena bagi Amira, rumah bukan lagi soal bangunan. Bukan soal tempat tidur atau dapur yang wangi. Rumah adalah hati. Dan hatinya kini, bukan lagi di sana. Ia sudah siap. Tinggal satu langkah terakhir. Dan ia akan pergi tanpa berpaling. Matahari baru muncul ketika Amira membuka laptop kecil di ruang tengah. Semua penghuni rumah masih tertidur. Rani dan anaknya masih terlelap di kamar utama. Doni di kamar tamu. Dan hanya suara kipas angin yang terdengar lembut menemani pagi itu. Amira duduk bersila di lantai. Tubuhnya dibungkus selimut tipis. Dan tatapannya fokus menatap layar yang menampilkan dokumen keuangan. Di sampingnya tergeletak buku catatan kusam yang sudah penuh coretan. Semua hasil perhitungan selama bertahun-tahun. Selama ini, Doni mempercayakan semua urusan keuangan rumah tangga pada Amira. Ia hanya mengirimkan uang setiap bulan, tanpa pernah bertanya bagaimana uang itu digunakan. Amira menyimpan sisa-sisa belanja dengan cermat, mengalihkan dana secara berkala ke beberapa tabungan tersembunyi, bahkan membeli logam mulia dalam jumlah kecil yang disimpannya di brankas tua di lemari kamar. Dan kini, semua catatan itu menjadi perisai sekaligus senjata. Amira memeriksa saldo dari 3 rekening yang berbeda. Semuanya masih atas nama keluarganya. Uang itu cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk membangun hidup baru di tempat yang jauh. Di kota yang tak pernah disebut dalam percakapan rumah tangga mereka. Setelah semuanya dipastikan aman, ia mematikan laptop, lalu menyimpan semua dokumen ke dalam koper biru yang tersembunyi di balik rak buku. Koper itu tak besar, namun di dalamnya ada seluruh kehidupannya yang akan dibawanya pergi. Pukul hampir siang ketika Doni bangun. Ia keluar dari kamar dengan wajah lesu, lalu langsung duduk di meja makan. Amira sudah menyiapkan sarapan seperti biasa, lontong sayur dan teh manis hangat. Aku ada wawancara kerja di luar kota minggu depan, kata Doni tanpa melihat wajah Amira. Oh, iya. Cuma 3 hari, paling. Tapi kalau keterima, aku bisa kerja jarak jauh. Lumayan, gajinya lebih besar. Amira mengangguk. Ia tetap tersenyum, menyuapkan sesendok lontong ke mulutnya. Kalau kamu tinggal di luar kota nanti, Rani dan Lala ikut juga. Doni terdiam sejenak. Belum tahu. Tergantung tempat tinggalnya nanti gimana. Kalau mereka ikut, rumah ini nanti kosong dong. Doni menoleh. Kenapa? Kamu mau ajak orang tinggal sini juga? Amira tersenyum kecil. Enggak. Cuma mikir, sayang kalau rumah sebesar ini cuma dihuni 1 orang. Doni kembali diam. Ia seperti tidak menangkap apa maksud ucapan itu. Tapi Amira tahu, ia tidak perlu menjelaskan. Semuanya akan ia tunjukkan nanti perlahan. Sore harinya, ketika Doni dan Rani membawa Lala ke taman bermain, Amira mulai bergerak cepat. Ia mengeluarkan koper birunya, menyusun dokumen dan perhiasan dengan lebih rapi. Ia juga menyiapkan beberapa surat kuasa untuk agen properti yang akan menangani proses jual beli. Dari balik cermin di kamarnya, Amira menatap dirinya sendiri. Matanya tak lagi menyimpan harap. Ia bukan lagi istri yang menunggu perubahan, bukan pula perempuan yang mengemis cinta. Ia adalah perempuan yang telah mengambil keputusan. 1 minggu sebelumnya, ia sudah diam-diam menemui notaris untuk mengecek ulang status rumah. Karena properti ini dibeli dengan sebagian besar dana hasil warisan orang tua Amira, dan karena surat-surat resminya atas nama dirinya sepenuhnya, maka secara hukum, rumah itu sah milik pribadinya. Ia hanya perlu menjualnya, dan menutup semua pintu untuk masa lalu. Malam harinya, Amira duduk di beranda rumah sambil membawa secangkir teh. Ia memandangi langit gelap, lalu menulis sesuatu di ponselnya, pesan singkat yang belum dikirim. Mas Doni, rumah ini bukan lagi tempat pulangmu. Dan aku bukan lagi tempatmu meletakkan bebanmu tanpa permisi. Aku sudah cukup lama menjadi rumah yang kamu rusak pelan-pelan. Sekarang, biarkan aku pergi sebelum semuanya hancur lebih dalam. Ia menyimpannya di folder khusus. Nanti, akan ia kirimkan di waktu yang tepat. Ketika suara motor terdengar di halaman,
Amira berdiri dan masuk ke dalam. Ia menyambut Doni dan Rani dengan senyum hangat seperti biasa. Seolah semuanya baik-baik saja. Seolah ia tak pernah merasa dilukai. "Besok aku mau ke rumah Mama dulu, Mas," katanya ketika mereka sudah duduk di ruang tengah. "Ngapain?" tanya Doni tanpa menoleh. "Sudah lama nggak mampir." "Nggak enak. Masa nggak pernah jenguk?" Doni mengangguk sambil memainkan ponselnya. "Ya udah, hati-hati aja." Dan itu menjadi salah satu dari banyak keputusan bodoh yang Doni buat. Menganggap Amira akan selalu kembali. Bahwa perempuan yang selama ini diam, takkan pernah pergi. Keesokan paginya, Amira membawa koper kecil dan tas selempang. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna krem. Wajahnya polos, rambutnya diikat rapi. Rani yang sedang menyuapi Lala menatapnya sambil berkata singkat. "Mau kemana, Mbak?" "Ke rumah Mama. Sekalian ada urusan." "Sendirian?" Amira hanya mengangguk, lalu tersenyum kecil. Ia mengusap kepala Lala pelan, lalu menatap Rani dalam-dalam, tanpa kebencian, tanpa amarah, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut tebal. "Titip rumahnya, ya." Lalu ia melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Di luar rumah, seorang sopir taksi online sudah menunggu. Di tangannya, Amira menggenggam sebuah map berisi dokumen final penjualan rumah. Semua sudah ditandatangani. Tinggal satu langkah terakhir. Dan kali ini, tidak akan ada penyesalan. 1 jam kemudian, ia duduk di kafe kecil di pusat kota, berhadapan dengan agen properti yang menyerahkan fotokopi bukti pembayaran awal dari pembeli. Rumah itu resmi berpindah tangan dalam waktu 3 hari ke depan. "Apa ibu yakin tidak ingin kembali untuk mengambil barang-barang pribadi?" tanya agen itu. Amira menatap keluar jendela, melihat lalu lintas kota yang hiruk-pikuk. "Tidak perlu. Semuanya sudah cukup. Yang benar-benar milikku sudah kubawa." Ia berdiri, membayar kopi yang hanya disentuh separuh, lalu melangkah keluar dari tempat itu seperti angin yang meninggalkan ruangan. Malamnya, Doni pulang dari warung dekat rumah. Ia menanyakan Amira, tapi Rani hanya menjawab singkat. Katanya ke rumah orang tuanya. Tapi saat Doni membuka lemari kamar, hatinya mencelos. Koper biru itu hilang. Laci yang biasa berisi dokumen penting, kosong. Bahkan perhiasan yang biasa tergantung di cermin, tak bersisa. Ia berlari ke ruang tengah, menyalakan lampu, membuka laptop Amira, tapi semua file telah dibersihkan. Baru ketika ia menoleh ke meja makan, ia menemukan satu amplop putih dengan nama Doni, tertulis rapi. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya hanya 2 benda, fotokopi akta jual beli rumah, dan secari kertas dengan tulisan tangan Amira. "Aku bukan perempuan yang bisa kamu bagi. Terima kasih sudah membuka mataku. Kini, aku mengambil semuanya kembali. Rumah ini bukan lagi rumahmu." Doni terduduk di kursi, wajahnya pucat. Ia mengangkat ponsel, menelepon Amira. Tapi sudah tak bisa dihubungi. Nomor itu sudah tidak aktif. Akun media sosialnya menghilang. Semua jejaknya terhapus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Doni merasa kehilangan bukan karena perempuan itu pergi, tapi karena ia sadar, Amira tidak akan pernah kembali. Langit mendung menggantung di atas rumah yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aroma lembab dari dinding ruang tamu menguar samar, seolah ikut meresapi kekacauan yang mulai menggerogoti hati Doni. Ia duduk mematung di lantai. Tangan kanannya masih menggenggam secari kertas yang ditinggalkan Amira. Sudah berjam-jam ia di situ. Tidak menyentuh makan, tidak bicara, bahkan tidak memedulikan Rani yang mondar-mandir membawa Lala yang terus menangis karena demam. "Kamu diam aja dari tadi, Mas." Suara Rani terdengar lirih. Nyaris tak terdengar. "Kita harus bawa Lala ke dokter. Dia panas banget." Tapi Doni tak bergeming. Matanya kosong, wajahnya tegang. Ia tidak mendengar, atau lebih tepatnya, tidak peduli. Dunia dalam pikirannya jauh lebih bising daripada suara istri sirinya. Amira pergi. Bukan hanya pergi, menghilang. Tanpa jejak, tanpa ampun. Lebih dari itu,
Dia pergi bersama seluruh tabungan rumah tangga, menyisakan rekening kosong dan surat penjualan rumah yang membuat lutut Doni nyaris tak sanggup menopang tubuhnya. Rumah yang ia banggakan, yang ia jadikan simbol keberhasilannya, kini bukan lagi miliknya. Semuanya atas nama Amira sejak awal. Ia hanya menumpang hidup, dan sekarang, ia bahkan tak punya tempat tinggal. Mas, tolong jawab. Aku butuh uang buat bawa Lala ke klinik. Rani mulai panik, suaranya meninggi. Doni tersentak. Ia menatap wajah perempuan itu dengan pandangan yang tak bersahabat. Aku nggak punya uang. Semua diambil Amira. Apa? Maksudnya gimana? Duit di rekening kosong. Dia juga jual rumah ini. Kita harus keluar dalam 2 hari. Rani terdiam. Wajahnya membeku. Ini rumah dia dari awal. Lanjut Doni getir. Semua surat-surat atas nama dia. Aku cuma bodoh yang gak sadar dari dulu. Rani tampak syok. Ia menggendong Lala erat. Seperti hendak melindunginya dari kenyataan yang mulai menghantam keras. Maksudnya, kita harus pergi dari sini. Doni mengangguk. Iya. Dan aku nggak tahu harus kemana. Air mata Rani mengalir pelan. Ia mendekap Lala yang kini menggigil di pelukannya. Dalam benaknya, rumah itu adalah tempat ia bisa merasa aman, meski hanya sebagai istri kedua. Ia tidak pernah menyangka bahwa diamnya Amira selama ini adalah cara paling halus untuk menyiapkan kejatuhan mereka berdua. Doni berjalan gontai ke kamar, membuka lemari, menarik koper kecil. Tak ada uang tunai, tak ada perhiasan. Ia menyalakan laptop, mencoba mengakses akun keuangan, tapi semuanya dikunci. Bahkan akses rekening bersama yang selama ini dia pikir aman, telah dibekukan. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah rasa sesal. Ia keluar rumah, duduk di beranda sambil menyalakan rokok. Tangan kirinya gemetar. Sudah lama ia tak merasa separah ini. Dulu, saat keuangan mereka pas-pasan, Amira selalu bisa mengatur semuanya. Rumah tetap bersih, dapur tetap mengepul, dan tagihan tetap terbayar. Kini, tanpa perempuan itu, semuanya berantakan. Ia mencoba menghubungi nomor Amira lagi. Masih tidak aktif. Ia membuka media sosial, semua akun lenyap. Ia mengirim pesan ke adik Amira, tapi hanya dibaca tanpa balasan. Ia menelepon satu persatu teman kantor istrinya dulu. Semuanya menjawab tidak tahu. Perempuan itu benar-benar menghilang dari permukaan. Malam itu, Doni duduk termenung di tengah ruang tamu yang gelap. Lampu sengaja tidak ia nyalakan. Rani dan Lala tertidur di kamar tamu, satu-satunya ruangan yang belum ia kosongkan. Tumpukan kardus berada di sudut ruangan. Barang-barang yang dulu dibeli bersama Amira kini harus dikemas dan siap dibawa entah kemana. Pembeli rumah akan datang lusa, sesuai kesepakatan. Doni bahkan diminta keluar paling lambat sore esok hari. Dalam diamnya, bayangan-bayangan masa lalu mulai menari di benaknya. Ia teringat momen pertama kali mengajak Amira melihat tanah kosong tempat rumah ini akan dibangun. Amira tersenyum waktu itu, senyum yang tulus, yang membuat Doni yakin bahwa ia telah menikahi perempuan paling tepat. Lalu semuanya perlahan berubah. Ia mulai merasa bosan, merasa terkekang, merasa bisa mendapatkan lebih. Ia tidak pernah memperkirakan bahwa ketenangan Amira adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Ia kira, selama tidak ada teriakan atau tangisan, semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa diamnya adalah peringatan, dan senyumnya adalah ancaman yang tak pernah ia sadari. Kini ia paham. Bukan Rani yang mengacaukan hidupnya. Bukan Lala. Bukan rumah ini. Dirinyalah akar dari semuanya. Esok pagi, Doni bangun lebih awal. Ia membereskan semua barang, membantu Rani mengemas pakaian Lala, dan memesan mobil sewaan untuk membawa mereka ke rumah orang tua Rani di luar kota. Sebelum berangkat, ia berdiri di ruang tengah, memandangi dinding kosong yang dulu dipenuhi bingkai foto. Ia tersenyum pahit. Rumah ini bukan lagi rumahku, gumamnya pelan. Mobil datang. Mereka pergi, meninggalkan rumah yang sebentar lagi akan dihuni orang baru. Di tempat lain, ratusan kilometer jauhnya, Amira duduk di balkon sebuah penginapan kecil.
Di tangannya, segelas teh panas mengepul. Ia menatap matahari pagi yang mulai merangkak naik dari balik pegunungan. Suara notifikasi dari ponselnya berbunyi pelan. Satu pesan masuk. Maafkan aku. Aku sadar sekarang. Tapi aku tahu kamu gak akan balas. Doni. Amira membaca pesan itu perlahan. Tak ada air mata. Tak ada senyum. Hanya perasaan lega yang sulit dijelaskan. Ia menutup ponsel, lalu memeluk lututnya sendiri. Angin menerpa wajahnya, membawa wangi hutan dan kabut tipis yang menyentuh kulit. Di dalam dadanya, masih ada luka. Tapi luka itu tak lagi bernanah. Ia mulai kering, dan sebentar lagi akan menjadi bekas yang tak menyakitkan lagi. Rumah sudah bukan tempatnya. Tapi kebebasan. Itulah rumah barunya sekarang. Langit Jakarta digelayuti awan abu-abu, seakan mencerminkan hati Doni yang kini kehilangan arah. Sudah beberapa hari ia menumpang di rumah orang tua Rani, dengan suasana yang dingin dan penuh kecanggungan. Bukan hanya karena kehadirannya tidak begitu diterima, tapi karena semua yang dibanggakan dulu kini sirna. Rumah mewahnya sudah berpindah tangan. Tabungan puluhan juta yang selama ini ia anggap sebagai miliknya, ternyata lenyap seiring kepergian Amira. Pekerjaannya mulai terganggu. Fokusnya buyar. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia dipanggil atasannya karena kinerjanya menurun drastis. Doni tidak bisa lagi menyembunyikan kekacauan yang kini menelanjanginya dari segala arah. Ia duduk di beranda rumah mertua, memandangi jalanan sempit di hadapannya. Rambutnya kusut, wajahnya kusam. Rani sesekali keluar membawa teh, tapi tidak bicara. Sejak mereka tinggal di sana, hubungan keduanya berubah hambar. "Mas," ucap Rani suatu pagi, pelan. "Bapak minta kita segera cari tempat sendiri. Dia nggak nyaman sama kehadiranmu di sini." Doni tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk, lalu kembali menunduk. "Mas, aku nggak tahan kalau terus-terusan begini. Aku tahu aku salah, tapi Lala butuh rumah. Kita harus bangkit." "Bangkit dari mana?" lirih Doni. "Amira ambil semuanya. Bahkan uang anak juga dia bawa. Jangan salahin dia terus. Kamu lupa siapa yang bawa aku ke rumah itu? Siapa yang injak-injak perasaan dia tiap hari?" Doni terdiam. Untuk pertama kalinya, Rani mengucapkan kebenaran itu tepat di depan wajahnya. Tak ada yang bisa ia bantah. 3 minggu berlalu. Doni mulai berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan. Ia membeli gerobak bekas dan menjual nasi goreng tiap malam. Tidak banyak untung, tapi cukup untuk sewa kamar petak dan beli susu untuk Lala. Malam-malam ia lewati dengan letih yang menggigil. Dulu ia tertawa bersama rekan kerjanya di ruang kantor ber-AC. Kini ia menyalakan kompor gas sambil menyeka keringat. Bau minyak goreng menempel di tubuhnya, dan rasa malu menggerogoti harga diri yang sudah tak seberapa. Kadang, pelanggan bertanya, "Mas, kok mirip Pak Doni yang dulu kerja di perusahaan properti?" Doni hanya tersenyum getir. "Bukan, Mas. Salah orang." Ia tahu betul, uang tak pernah benar-benar membutakan siapapun. Yang buta adalah dirinya sendiri, membiarkan keserakahan merusak hal paling berharga yang pernah ia miliki, Amira. Sementara itu, Amira melangkah mantap di trotoar kota baru yang kini ia tempati. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran, dan membuka usaha catering rumahan. Bekal pengalaman mengatur keuangan rumah tangga, ditambah sisa uang penjualan rumah dan tabungan diam-diamnya, cukup untuk memulai semuanya dari awal. Hidupnya kini sederhana. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada mobil mentereng. Tapi ia bebas. Setiap pagi, ia menyapa tetangga dengan senyum hangat, menyiapkan pesanan makanan dengan sabar. Dan setiap malam, ia duduk sendiri di ruang tengah, menatap dinding kosong sambil menuliskan rencana hidup barunya. Dalam hati, ia tak lagi menyimpan dendam. Ia tidak pernah ingin membalas. Ia hanya ingin melepaskan diri dari peran sebagai istri yang terus-menerus disakiti. Amira tahu, harga dirinya tak bisa ditukar dengan amarah. Justru dengan kepergiannya, ia menunjukkan bahwa cinta bisa hadir tanpa harus mengemis pengakuan. Suatu siang,
Saat sedang menyusun bahan pesanan untuk pesta kecil di rumah tetangga, ponsel Amira berdering. Nomor tak dikenal. Ia diam sebentar, lalu mengangkat. Halo. Ini Amira. Iya. Siapa ya? Halo, ini aku, Doni. Tini. Amira menahan napas. Aku cuma mau minta maaf. Ia mendengar suara napas berat dari seberang. Bukan suara pria arogan yang dulu pernah ia kenal. Tapi suara lelaki yang sedang menanggung beban yang dibuatnya sendiri. Aku salah. Aku sadar sekarang. Semua yang pernah kamu lakukan, kamu lakuin karena kamu sayang. Aku yang hancurin semuanya. Amira tidak menjawab. Aku cuma mau bilang, kalau suatu hari kamu pengen pulang, atau sekadar butuh apapun, kamu bisa hubungin aku. Pulang kemana? Tanya Amira pelan. Keheningan di seberang. Doni tahu, tidak ada lagi yang bisa disebut pulang sekarang. Sama siapapun kamu sekarang. Semoga kamu bahagia, Mir. Aku nggak pantas jadi bagian hidupmu lagi. Klik. Telepon ditutup. Amira menatap layar ponselnya, lalu meletakkannya perlahan di meja. Ada sisa sakit di dada, tapi tidak lagi menyayat. Ia mengambil napas panjang dan kembali menyusun bahan-bahan pesanan. Waktu tidak akan menunggu siapapun. Sementara itu, di warung nasi goreng kecil milik Doni, angin malam bertiup pelan. Doni duduk di kursi plastik usang, memandangi anak-anak muda yang tertawa sambil makan. Ia tak lagi mengenakan kemeja rapi. Bajunya penuh noda minyak, tapi di matanya ada sebersit kesadaran. Hidup memberinya pelajaran dengan cara yang paling keras. Uang tidak pernah buta. Justru uang adalah cermin. Dan dari pantulan itu, ia melihat bayangan laki-laki serakah yang terlalu percaya diri, sampai akhirnya dihancurkan oleh perempuan yang ia remehkan. Kini, ia tidak berharap apapun lagi. Tapi entah mengapa, malam itu, ia berdoa lirih, agar Amira benar-benar bahagia dimanapun dia berada. Udara sore itu begitu gerah. Jakarta Tengah diliputi panas menyengat yang membuat setiap jalanan terasa membakar kulit. Doni baru saja menutup gerobaknya lebih awal karena kepalanya berdenyut hebat sejak pagi. Bukan hanya karena lelah, tapi pikirannya terlalu penuh, terlalu kusut. Beberapa hari setelah ia menelepon Amira, pikirannya tak kunjung tenang. Bukan karena harapan bahwa Amira akan kembali, tetapi justru karena keheningan yang ia terima. Jawaban Amira yang dingin, tegas, dan kosong, telah mengikis sedikit-sedikit rasa sombong yang dulu menempel kuat dalam hatinya. Sore itu, Doni memutuskan untuk membuka laptop lamanya. Benda itu sudah berdebu dan hampir tak terpakai sejak ia memilih meninggalkan pekerjaannya demi hidup baru bersama Rani. Ketika ia nyalakan, beberapa dokumen terbuka otomatis. Salah satunya berjudul, Rekapan Dana Bulanan Amira. Ia membuka file itu tanpa berpikir panjang. Namun, detik demi detik saat Doni membaca rincian demi rincian pengeluaran dan pemasukan rumah tangganya selama bertahun-tahun, napasnya mulai tak teratur. Amira mencatat semuanya. Mulai dari biaya listrik, air, belanja, hingga kebutuhan pribadi Doni dan uang saku yang ia berikan diam-diam untuk anak-anak dari keluarga Doni yang membutuhkan. Ada catatan kecil di bawah kolom bulan terakhir sebelum kepergian Amira. Dari gaji Doni bulan ini, kuambil sedikit untuk beli mainan Lala. Sisanya kutabung. Semoga satu hari nanti, kalau semuanya hancur, aku masih punya pegangan untuk berdiri. Tangannya bergetar. Di bawahnya, ada daftar total tabungan rumah tangga yang ternyata mencapai jumlah yang tidak sedikit. Uang yang selama ini Doni pikir tidak pernah ada. Rupanya, Amira tak pernah menghambur-hamburkan uang. Bahkan gaji Doni selama ini ia simpan rapi dalam berbagai bentuk, mulai dari deposito, emas kecil, hingga logistik darurat. Ya Tuhan! Bisik Doni, suara tercekat. Bukan hanya uang yang ia abaikan, tapi kepercayaan, cinta, pengorbanan, dan luka. Malam itu, Doni berdiri di depan cermin di kamar petaknya. Wajahnya terlihat tua, pandangannya redup. Dalam matanya,
Terpantul pria yang gagal menjaga seseorang yang sudah memberikan seluruh jiwanya tanpa pernah meminta balasan. Ia teringat hari pertama membawa Rani dan Lala ke rumah itu. Terlalu bangga dengan status kepala keluarga. Terlalu yakin bahwa Amira takkan kemana-mana. Padahal saat itu, Amira sudah menyusun rencana. Sudah menguatkan hati untuk melangkah pergi. Ia bukan melarikan diri, tapi menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang sedang Doni bangun dengan tangannya sendiri. Di kota lain, di rumah kecil yang hangat, Amira duduk di ruang tengah sambil membaca buku. Lampu temara menerangi wajahnya yang kini terlihat jauh lebih damai. Beberapa alat masak berjejer rapi di dapur. Usahanya mulai berkembang. Ia bahkan sudah menerima pesanan catering tetap dari sebuah kantor swasta. Namun, malam itu, pikirannya kembali melayang. Bukan karena panggilan Doni, tapi karena satu luka yang belum sembuh. Beberapa bulan sebelum kepergiannya, Amira pernah kehilangan bayinya. Tak ada yang tahu. Bukan karena Doni tidak diberitahu, tapi karena saat itu, ia sibuk bermesraan dengan Rani. Sementara Amira mengalami pendarahan hebat sendirian di kamar mandi, Doni sedang di luar kota, menginap bersama istri sirinya. Amira tidak mengabari siapapun. Ia ke rumah sakit sendiri. Ia menahan sakit sendirian. Dan setelah bayi itu pergi, begitu saja, Amira pulang dengan tubuh yang masih lemas, hanya untuk melihat Doni tertawa bersama Rani di ruang tamu. Tak ada pelukan. Tak ada empati. Bahkan tak ada pertanyaan. Saat itulah ia memutuskan, cinta yang membunuh harga diri tidak layak diperjuangkan. Esok harinya, Doni pergi ke bank. Ia memberanikan diri mencari tahu soal tabungan yang sempat dikelola Amira. Ia tahu, itu bukan haknya lagi. Tapi ia merasa harus melihat langsung seberapa besar pengorbanan perempuan yang dulu ia rendahkan itu. Petugas bank menyambutnya, dan setelah melalui beberapa prosedur dan pengakuan bahwa ia tidak bisa mengakses akun milik Amira, petugas itu berkata pelan, "Istri Bapak sangat rapi mengelola keuangan. Semua sudah dialihkan atas namanya sejak beberapa bulan lalu, sebelum rumah dijual." Doni mengangguk. Hatinya sesak. Tapi ia tahu, itu adalah hak penuh Amira. Hak yang ia abaikan. Hak yang selama ini ia remehkan. Lalu hilang tanpa bisa ia rebut lagi. Keluar dari bank, Doni menatap jalan raya. Lalu lintas ramai. Orang-orang berjalan tergesa, mengejar waktu, mengejar hidup. Ia berdiri di tengah keramaian, namun merasa paling sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis, tanpa bisa ditahan, tanpa bisa dikendalikan. Ia bukan hanya kehilangan rumah, bukan hanya kehilangan harta. Ia kehilangan hati yang dulu paling mencintainya. Tanpa syarat, tanpa tuntutan. Hari mulai gelap. Di kamarnya, Amira menulis sesuatu di buku harian kecilnya. "Hari ini aku belajar. Luka tak selalu butuh balas. Kadang, cukup dengan melepaskan, kita bisa sembuh lebih cepat. Dan luka itu mungkin tak bernama, tapi aku tahu, aku sudah bukan perempuan yang sama." Langit senja menyapu kota kecil yang selama beberapa bulan terakhir menjadi rumah baru bagi Amira. Cahaya keemasan menyelinap masuk lewat jendela kaca rumahnya yang sederhana namun hangat. Aroma tumisan sayur dan ayam bumbu rempah menguar dari dapur, membalut udara dengan rasa nyaman yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Di ruang tengah, beberapa orang sibuk mempersiapkan pesanan catering. Wajah-wajah muda penuh semangat bekerja bersama di bawah arahan Amira. Wanita itu kini tak lagi sekadar seorang istri yang hidup dalam bayang-bayang lelaki, melainkan pemilik dari usaha catering rumahan yang perlahan menanjak menjadi favorit banyak orang. Namun hari itu berbeda. Seorang wanita muda, Lia, asisten sekaligus sahabat kerja barunya, membawa sepucuk undangan berwarna biru tua ke hadapan Amira. "Bu, ini undangan dari panitia Festival Kuliner Nusantara. Nama ibu terpilih jadi salah satu finalis untuk kategori pengusaha perempuan inovatif." Amira menatap amplop itu lama. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena ragu, tapi karena perasaan tak percaya. Ia tak pernah bermimpi sejauh ini. Yang ia pikirkan saat meninggalkan Doni hanyalah bertahan. Namun ternyata,
Takdir memberinya lebih dari sekadar tempat bernaung. Takdir memberinya panggung. Finalis? Lirihnya, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Iya, Bu. Minggu depan. Acaranya di Jakarta. Disiarkan juga di televisi lokal. Jawab Lia penuh antusias. Jakarta. Kota yang masih menyimpan terlalu banyak luka dan kenangan pahit. Kota yang menjadi saksi bagaimana harga dirinya diinjak. Bagaimana hatinya dihancurkan. Bagaimana ia diminta berbagi rumah dengan perempuan lain tanpa suara. Tapi kini, ia diminta kembali, bukan sebagai Amira yang lemah, tapi sebagai sosok baru, Amira yang bangkit. Malam hari tiba lebih cepat saat hari penuh persiapan seperti ini. Gaun batik elegan berwarna gading tergantung di balik pintu kamar. Lia dengan penuh semangat membantu menata koper dan berkas-berkas yang diperlukan. Namun Amira, meski tersenyum, masih menyimpan keraguan di matanya. Bu Amira, panggil Lia pelan. Ibu siap, kan? Amira hanya menoleh sebentar, lalu mengangguk. Saya bukan siap, saya sudah menunggu saat ini sejak saya memilih pergi. Minggu berikutnya, ballroom hotel di pusat Jakarta dipenuhi cahaya. Panggung besar berdiri megah dengan latar bertuliskan, Festival Kuliner Nusantara mengangkat cita rasa, mengangkat perempuan hebat. Para tamu duduk rapi. Beberapa sudah saling mengenal, bertukar kartu nama, berpose untuk media. Amira duduk di kursi deretan depan, bersebelahan dengan finalis lainnya. Senyumannya tenang, namun dari jari-jarinya yang saling menggenggam erat, tampak bahwa ia sedang menahan banyak rasa. Sorot matanya mengamati kerumunan, berharap tak menemukan satupun wajah dari masa lalunya. Namun semesta kadang senang bermain lebih jauh. Saat pembawa acara mulai menyebut satu persatu nama juri kehormatan yang akan hadir dalam penjurian utama, Amira membeku. Dan kita sambut salah satu juri kehormatan yang juga perwakilan dari komunitas UMKM Jakarta, Bapak Doni Prasetyo. Tepuk tangan bergemuruh. Amira menunduk. Napasnya tercekat. Dunia seperti berhenti berputar. Suara dan keramaian menghilang sesaat dari telinganya. Dan kemudian ia melihatnya. Doni, dengan kemeja putih bersih dan jas sederhana, naik ke panggung dengan langkah kaku. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat lebih kurus, lebih tua, lebih muram. Saat pandangannya menyapu hadirin, matanya terhenti pada sosok Amira. Mereka bertatapan lama. Dan dalam sekejap, seluruh cerita masa lalu itu seakan menyeruak di antara mereka. Rumah yang dibangun bersama. Malam-malam sunyi yang dipenuhi tangis diam. Wajah perempuan lain yang menghantui lorong-lorong rumah mereka. Bayi yang tak sempat melihat dunia. Dan kepergian yang tak pernah ia sangka menjadi akhir segalanya. Amira tak menunduk. Ia menatap balik, dengan mata tenang, tak sedikit pun menunjukkan luka. Yang terlihat kini hanya ketegasan, martabat, dan kemenangan yang sunyi. Doni menarik napas panjang. Ia duduk di kursi juri, tepat di seberang panggung. Pandangannya terus mengikuti Amira. Seolah ia baru sadar. Perempuan yang dulu ia hina, kini berdiri di atas panggung yang tak pernah ia bayangkan bisa Amira raih. Saat giliran Amira maju untuk presentasi, seisi ruangan hening. Suaranya tak keras, tapi mengalun jelas. Ia bercerita tentang awal mula usahanya, bagaimana ia memulai dari dapur kecil, dengan satu wajan dan banyak luka. Ia tidak menyebut Doni, tidak menyebut rumah yang ia tinggalkan. Tapi setiap kata-katanya seperti pisau yang menghujam hati orang yang tahu kisahnya. Aku tidak memulai usaha ini untuk menjadi hebat, ucap Amira. Aku memulai karena aku ingin bertahan. Dari sebuah situasi yang membuatku harus memilih, mati pelan-pelan atau bangkit dengan harga diri. Ruang menjadi senyap. Doni menunduk. Usai acara, panitia memberikan waktu istirahat sebelum pengumuman pemenang. Amira berjalan pelan ke taman di luar ballroom. Di sana, angin berembus lembut, menenangkan hati yang masih bergetar. Langkah kaki mendekat dari belakang. Amira. Suaranya membuat dada Amira bergemuruh. Tapi ia tidak berbalik. Ia menatap danau buatan di depannya. Tenang.
Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini, lanjut Doni pelan. Begitu juga aku, jawab Amira singkat. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Aku salah, terlalu salah. Suara Doni nyaris seperti bisikan. Sudah terlambat, Doni. Doni menelan ludah. Aku kehilangan segalanya sejak kamu pergi. Kamu tidak kehilangan. Kamu melepaskan. Balas Amira pelan, namun tajam. Kamu sendiri yang menyerahkan semuanya. Karena kamu pikir aku tidak akan pernah pergi. Doni menunduk. Tak ada kata yang mampu ia ucapkan lagi. Ia ingin memohon. Tapi ia tahu, kali ini, doa pun tak akan mengubah hati yang sudah mengering karena luka terlalu dalam. Malam itu, Amira dinobatkan sebagai pemenang. Semua orang bersorak. Fotografer berkerumun. Lampu kamera berkedip-kedip. Lia memeluk Amira dengan bangga. Sementara di sudut ruangan, Doni berdiri diam. Menatap perempuan yang dulu pernah ia miliki. Kini bersinar begitu jauh dari jangkauannya. Dan ia sadar, perempuan yang dulu ia hina. Kini adalah perempuan yang berdiri di atas panggung kemenangan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena luka yang berhasil ia ubah menjadi kekuatan. Langit pagi itu diguyur mendung yang muram, seakan menyatu dengan suasana hati Doni yang tak menentu. Sudah beberapa hari sejak festival kuliner itu berakhir, namun bayangan Amira di atas panggung, dengan mata penuh keyakinan dan tubuh tegak berdiri, tak pernah hilang dari pikirannya. Wajah itu terus hadir dalam tidurnya, dalam lamunannya, bahkan saat ia menatap cermin. Ia mengira waktu akan menghapus perasaan bersalah, namun justru waktu membuat luka itu semakin dalam. Seperti hantu yang menghantui, Doni tak bisa mengusir kenyataan bahwa perempuan yang ia sakiti, kini justru menjadi orang yang membuatnya merasa paling kecil di dunia. Doni menatap rumah lamanya, rumah yang dulu ia tinggali bersama Amira. Rumah itu kini kosong, sepi. Tak ada suara langkah kaki Amira di pagi hari. Tak ada aroma teh melati kesukaannya. Tak ada tawa, bahkan tak ada tangis. Hanya hening yang memekakan telinga. Ia mengeluarkan amplop usang dari saku jasnya. Surat yang ditulisnya sendiri semalam, penuh dengan kata-kata yang sulit ia ucapkan. Kata, maaf, yang dulu terasa remeh, kini begitu berat keluar dari mulutnya. Tapi ia tahu, ini satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Datang, dan meminta pengampunan. Sementara itu, di rumah sederhananya yang jauh dari kemewahan namun dipenuhi cinta, Amira sedang memotong sayur bersama Lia. Sudah hampir sepekan sejak kemenangan itu, pesanan catering mereka meledak. Wajah Amira bahkan mulai dikenal di media sosial, diundang ke berbagai podcast sebagai sosok inspiratif. Namun di balik senyum yang mulai mudah ia berikan, masih ada ruang kosong dalam hatinya. Bukan karena ia masih mencintai Doni, tapi karena ada luka yang belum benar-benar sembuh. Luka itu bernama pengkhianatan dan bekasnya masih tertinggal di dasar jiwanya. Ketukan di pintu memecah percakapan mereka. Lia membuka, lalu segera menoleh pada Amira dengan wajah ragu. "Bu, ada tamu." Amira berdiri perlahan, mengusap tangannya dengan handuk kecil. Saat matanya menatap pria di ambang pintu, ia tak lagi terkejut. "Boleh aku bicara sebentar saja?" Suara Doni serak. Amira tak menjawab, tapi mempersilakannya masuk dengan isyarat kepala. Doni duduk di kursi rotan dekat jendela. Matanya menatap dapur kecil yang kini tertata rapi, bersih, dan penuh kehidupan. Ia seolah melihat versi lain dari Amira yang dulu. Amira yang tak lagi tunduk. Amira yang tak lagi menunggu, tapi melangkah tanpa ragu. "Aku nggak datang untuk minta kembali," kata Doni perlahan, memegang erat amplop di tangannya. Amira menatapnya. "Menunggu. Aku tahu, semua ini salahku. Aku terlalu buta. Terlalu serakah. Aku pikir kamu akan selalu ada, meski aku menyakiti kamu terus-menerus. Aku pikir kamu lemah, tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan." Amira menghela napas. "Aku bukan kuat, Doni. Aku cuma nggak mau mati pelan-pelan." Doni mengangguk. Matanya mulai memerah. "Aku kehilangan semuanya, Mir.
Setelah kamu pergi, keluarga perempuan itu pun ikut meninggalkanku. Mereka pikir aku beban. Rumah kami digadaikan. Bisnis keluarga bangkrut. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Amira tidak menunjukkan simpati. Matanya tetap tenang. Semua yang kamu alami, bukan balas dendam dariku, Doni. Tapi mungkin, itu cara Tuhan mengajarkan kamu arti kehilangan. Doni mengeluarkan amplopnya. Aku tulis semua isi hatiku di sini. Aku tahu kata-kata nggak bisa memperbaiki semuanya. Tapi kalau kamu bersedia membaca, setelah aku pergi. Amira menerima amplop itu tanpa bicara. Doni berdiri. Ia tahu batas. Ia tahu, tidak bisa memaksa. Tapi sebelum benar-benar berbalik, ia menatap Amira sekali lagi. Aku minta maaf bukan karena ingin dimaafkan. Tapi karena aku sadar, selama ini aku yang paling salah. Dan dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu. Tanpa menoleh. Malam harinya, Amira duduk di kursinya sambil memandang amplop putih itu. Tangannya bergetar saat membukanya. Bukan karena ragu, tapi karena rasa perih yang tiba-tiba kembali merayapi dadanya. Isinya singkat. Amira, saat kamu pergi, aku baru benar-benar merasakan betapa besar kehilangan yang aku alami. Dulu aku kira kamu biasa. Tapi ternyata, kamu satu-satunya rumah. Maaf, karena sudah membuatmu merasa tidak cukup. Maaf, karena tidak pernah memperjuangkanmu. Kalau hidup memberiku satu kesempatan lagi, aku nggak akan minta kamu kembali. Aku cuma akan minta semoga kamu bahagia. Doni. Amira menutup surat itu. Menatap langit-langit yang hening. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi kali ini, bukan karena luka melainkan karena kelegaan. Ia berdiri, berjalan ke taman kecil di samping rumah, dan membakar surat itu dalam wadah tanah liat. Bukan karena ia ingin menghapusnya, tapi karena ia memilih untuk memaafkan. Dan saat abu surat itu beterbangan di udara malam, Amira tahu satu hal dengan pasti. Ia tak pernah butuh Doni untuk menjadi utuh. Tapi Doni butuh memaafkan dirinya sendiri agar bisa berdamai dengan hidup. Pagi itu, langit begitu cerah. Matahari menyelinap lembut lewat jendela kamar Amira, menari di antara tirai putih yang berkibar pelan. Aroma pandan dari dapur mulai menguar, menandakan bahwa Lia telah lebih dulu terbangun untuk menyiapkan bahan-bahan pesanan hari ini. Namun, tidak seperti biasanya. Pagi ini Amira duduk di teras dengan secangkir kopi di tangan. Rambutnya dikuncir sederhana, senyumnya tenang, dan matanya menatap jauh ke depan. Bukan lagi menatap masa lalu, bukan pula membayangkan luka, melainkan menyambut hari-hari yang penuh harapan. Hidup yang dulunya penuh ketidakpastian, kini perlahan-lahan menemukan ritme barunya. Sejak festival kuliner itu, usaha catering mereka melonjak. Tak hanya pesanan yang datang dari warga sekitar, tapi juga dari luar kota. Banyak yang tertarik bekerja sama, bahkan ada investor yang menawarkan modal pengembangan usaha. Tapi Amira tak terburu-buru. Ia tahu, kesuksesan tak selalu berarti harus besar, melainkan cukup dan menenangkan hati. Hari ini, ia dijadwalkan menjadi pembicara tamu di sebuah acara seminar kewirausahaan perempuan di universitas terkemuka. Undangan itu datang tanpa ia duga. Seorang dosen yang hadir di festival tempo hari ternyata menaruh minat pada kisah hidupnya dan melihat potensi yang bisa menginspirasi banyak wanita lainnya. Lia menghampirinya sambil membawa 2 buah lembaran brosur. Bu, ini tawaran dari 2 koperasi berbeda. Yang satu mau bantu modal tanpa bunga. Yang satu lagi kasih pinjaman alat masak besar. Gimana menurut ibu? Amira menatap kedua brosur itu sejenak, lalu tersenyum. Kita pelajari pelan-pelan. Lia, kita tetap jalan, tapi nggak buru-buru. Fokus kita bukan jadi besar, tapi tetap bertumbuh dengan tenang. Lia mengangguk. Saya bangga sama ibu. Amira hanya tersenyum. Hatinya tidak bergetar karena pujian lagi, tapi karena tahu dirinya kini punya makna. Ia telah membuktikan pada dunia bahwa perempuan bisa bangkit, bukan karena ingin menunjukkan dendam, tapi karena tahu dirinya pantas untuk bahagia.
Di acara seminar, aula dipenuhi puluhan perempuan dari berbagai latar belakang. Ada yang mengenakan batik lusuh, ada pula yang berdandan rapi dengan blazer. Tapi semuanya menatap panggung dengan mata antusias. Ketika nama Amira dipanggil, ruangan itu seketika hening. Ia melangkah ke atas panggung dengan langkah mantap. Tak lagi ragu, tak lagi canggung. Mikrofon di tangan, dan semua mata tertuju padanya. Selamat pagi. Saya Amira. Sapanya. Saya bukan pengusaha besar. Bukan juga orang pintar dalam teori bisnis. Tapi saya pernah jadi istri yang merasa tak berharga. Saya pernah dipinggirkan, dihina, bahkan diambil segalanya, termasuk harga diri saya. Tapi saya memutuskan satu hal, saya nggak mau jadi korban selamanya. Para peserta mulai terdiam, ada yang mengangguk, ada yang mulai menyeka air mata. Banyak dari kita takut untuk melangkah karena merasa tak punya apa-apa. Padahal yang kita butuhkan hanya satu. Percaya bahwa diri kita layak diperjuangkan. Bukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Bukan karena kalimatnya sempurna, tapi karena kejujurannya menembus batas logika. Usai acara, Amira keluar aula dan menatap taman universitas yang dipenuhi mahasiswa. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan jatuh satu persatu seperti kenangan lama yang akhirnya direlakan. Amira. Suara itu membuat langkahnya berhenti. Ia berbalik. Seorang pria berdiri tak jauh darinya, mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang krem. Wajahnya asing, tapi matanya seperti pernah ia kenal di kehidupan yang lalu. Saya, Arya, kakak sepupu Raka, teman kuliah kamu dulu. Kita pernah ketemu di reuni kecil. Ingat nggak? Amira mengerutkan kening, lalu mengangguk perlahan. Oh, iya, yang sempat bantu carikan lokasi acara waktu itu. Arya tersenyum ramah. Betul, saya kebetulan ngajar di kampus ini sekarang. Nggak nyangka kamu hari ini jadi pembicara. Mereka berbincang beberapa saat. Percakapan ringan yang diselingi tawa kecil dan nostalgia. Tak ada ketegangan, tak ada tekanan. Hanya dua orang dewasa yang sedang saling bertukar cerita hidup. Arya menatap Amira dalam diam sejenak, lalu berkata, "Kalau suatu hari kamu punya waktu luang, mungkin kita bisa ngopi bareng? Aku pengen belajar lebih banyak tentang dunia kuliner dari kamu." Amira tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum yang belum tentu iya, tapi juga bukan penolakan. Sore harinya, Amira duduk kembali di teras rumahnya. Matahari mulai turun, meninggalkan semburat oranye di langit yang tenang. Di depannya, selembar kertas bertuliskan ide menu baru untuk catering bulan depan. Di sampingnya, sebuah buku agenda dengan tanggal-tanggal yang mulai terisi. Kehidupan tak lagi terasa gelap. Bukan karena semuanya menjadi mudah, tapi karena kini, ia punya arah. Ia pernah dikhianati. Ia pernah ditinggalkan. Tapi ia tidak pernah menyerah. Dan kini, ia tahu, luka tidak harus selalu menyakitkan. Kadang, luka justru menjadi pintu menuju versi terbaik dari diri sendiri. Amira menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak. Dan saat ia membukanya kembali, masa lalu tinggal bayangan. Sementara masa depan mulai bersinar di cakrawala.